Welcome to Bemo Danang, belajar mudah dan menyenangkan bersama Ibu Erma. Selamat pagi, Ibu. Ibu sedang apa? Ibu sedang memasak, Nak. Wah, bolehkah Nisa membantu, Ibu? Boleh dong, sayang. Silahkan sayurnya dipotong-potong ya. Tapi hati-hati. Siap, Ibu. Beberapa saat kemudian, ibu mendengar tangisan Nisa. Au, sakit ibu. Sakit ibu, tangan Nisa berdarah. Tangan Nisa kena pisau ibu. Sudah, sini ibu obati, Nak. Ibu tutup lukanya ya, agar darahnya tidak keluar lagi. Nah, menurut kalian, apa ya yang terjadi pada Nisa tadi? Kemudian, mengapa tangan Nisa bisa berdarah ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Erma dalam Bemo Danang, belajar mudah dan menyenangkan. Rusa berlari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Kalau kalian ingin pintar, mari teruslah kita belajar. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, semoga pelajaran pada pagi hari ini belajar dengan baik dan penuh dengan keberkahan. Sebelumnya, mari kita buat kesepakatan pembelajaran bersama-sama. Yang pertama, harus berkata sopan. Yang kedua, menghormati Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun. Yang keempat, kalian harus mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Agar pembelajaran kali ini bertambah semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, otomatis kita menambah semangat belajar kita hari ini ya. Nah, untuk menambah semangat lagi, coba Bu Guru akan bertanya, siapa tadi yang melihat video awal sebelum Bu Guru membuka pelajaran? Ya, betul sekali, video Ibu dan Nisa. Nah, apa yang terjadi pada Nisa? Oh, betul, Nisa tangannya berdarah. Kemudian, mengapa tangan Nisa bisa berdarah? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia.
Dengan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan bisa mensimulasikan alat atau media sederhana tentang peredaran darah pada manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatannya dengan baik. Baik anak-anak, mari kita bahas tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengatur sirkulasi darah. Organ-organ pada sistem ini bertugas untuk memindahkan zat ke sel dan dari sel. Nah, makanan yang kita makan dalam proses pencernaan menghasilkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang berfungsi atau bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan ini adalah darah. Selain sari-sari makanan, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil fotosintesis pada tumbuhan. Peredaran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Meskipun jantung terletak di dalam tubuh kalian tetap bisa merasakan pergerakannya. Coba letakkan tangan kalian di dada sebelah kiri, maka kalian akan merasakan detakannya. Atau peganglah pergelangan tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Iya, betul sekali. Kalian akan merasakan denyut jantungmu. Denyut jantung terjadi karena otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Sedangkan ukuran besarnya jantung kira-kira sebesar 1 kepalan tangan manusia. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah perikardium. Perikardium adalah dinding jantung berupa membran serosa. Membran ini memproduksi semacam cairan yang disebut sebagai serous. Nah, adanya cairan serous ini berfungsi sebagai pelumas bagi jantung agar aktivitas berdetak saat memompa darah berjalan dengan baik. Perikardium juga memastikan agar jantung tidak mengalami gesekan parah dengan organ lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah atrium. Atrium disebut juga sebagai serambi. Adalah elemen jantung yang letaknya ada di bagian atas dari organ tersebut. Karakteristik dari atrium atau serambi jantung ini yaitu tidak memiliki otot dan lapisan dindingnya cenderung lebih tipis daripada bagian-bagian jantung yang lain. Atrium atau serambi dibagi menjadi 2, yaitu atrium kanan atau serambi kanan yang fungsinya adalah untuk menerima darah kotor yang dihantarkan oleh pembuluh darah. Yang kedua adalah atrium kiri yang fungsinya adalah untuk menerima darah bersih yang telah diproses oleh organ pernafasan, yakni paru-paru. Baik, bagian selanjutnya adalah ventricle. Ventricle disebut juga sebagai bilik, terletak di bagian bawah. Berbeda dengan atrium, ventricle jantung ini memiliki otot dan lapisan dinding yang tebal. Sama halnya seperti atrium atau serambi, ventricle atau bilik juga terdiri dari 2 bagian dengan fungsi masing-masing. Ventricle atau bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang kedua, ventricle kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung menuju seluruh tubuh.
Bagian lainnya dari anatomi jantung adalah katup. Fungsi katup jantung yang jumlahnya ada 4 ini adalah untuk memastikan agar aliran darah tetap pada satu arah yang sama. Keempat katup jantung tersebut adalah sebagai berikut. Katup aorta, katup mitral, katup pulmonal, katup triskupit. Bagian yang selanjutnya adalah vena cava. Vena cava adalah pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari kepala dan anggota tubuh bawah ke serambi atau atrium kanan. Darah ini mengandung karbon dioksida karena darah yang dikandung merupakan darah yang telah melewati sistem oksidasi atau pembakaran. Vena cava terdiri dari 2 bagian, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Yang selanjutnya adalah aorta. Aorta adalah arteri terbesar dan utama dalam tubuh manusia. Arteri ini memulai perjalanannya langsung dari bilik kiri jantung dan membentang ke seluruh tubuh. Fungsi utama aorta adalah mengangkut darah kaya oksigen yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu fungsi vena pulmonalis? Iya, betul sekali. Vena pulmonalis adalah pembuluh balik yang mengandung banyak oksigen yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Nah, sekarang siapa yang tahu ada berapa peredaran darah pada manusia? Iya, betul sekali. Ada 2. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi terbesar atau aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi seluruh sel dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantarkan oksigen dan nutrisi, tugas darah kemudian mengangkut gas hasil pembakaran, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan dikirim melalui pembuluh balik atau vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, yaitu serambi kanan melalui vena cava. Dengan kata lain, peredaran darah besar berawal dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Setelah peredaran darah besar, darah mengalami peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang kaya karbon dioksida akan dikirim melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveolus. Darah yang mengandung banyak oksigen ini akan dikirim lagi ke jantung melalui vena pulmonalis di serambi kiri. Selanjutnya adalah gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah pada manusia ada beberapa, yaitu yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya adalah hemofilia.
Hemofilia adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang selanjutnya adalah kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya adalah talasemia. Pada penyakit ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat diantaranya adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Ibu Guru tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia beserta organnya dan cara menjaga kesehatannya, kemudian kalian silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak Ibu Guru bagi. Kemudian kalian lakukan simulasi yang tadi dilakukan oleh Ibu Guru dengan bahagia. Berikut Bu Guru bagikan link bahan ajar dan link LKPD. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini? Semoga semakin bergembira setelah bertambah ilmu baru ya. Jangan lupa untuk terus menjaga pola hidup sehat agar kesehatan peredaran darah kita tetap terjaga. Setelah selesai, silahkan kalian presentasikan di depan kelas kalian masing-masing dengan disaksikan oleh Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman kalian. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Jika tidak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari sudah siang, Ibu Guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.